Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sigit Puja Pramesti, perwakilan dari kelompok 15 PT Sirifagi. Yang dimana pada video kali ini kami akan membahas mengenai simulasi sistem. Simulasi sistem menurut Scriber adalah proses memodelkan proses atau sistem dengan menggunakan komputer yang tujuannya untuk mengetahui respon dari tingkah laku suatu model yang didasari oleh sistem nyata pada waktu tertentu. Kemudian, apa sih manfaat dari simulasi sistem ini? Manfaat dari simulasi sistem ini adalah kita dapat mengetahui apakah yang kita rencanakan itu memiliki kesalahan atau tidak. Selain itu juga kita dapat mengetahui apakah rencana kita ini telah cukup atau masih kurang. Kemudian terdapat input dari simulasi sistem. Yang pertama yaitu OPC yang diambil adalah waktu prosesnya, kemudian yang kedua jumlah tenaga kerja, yang ketiga yaitu tabel rencana produksi perharinya, kemudian yang keempat MPPC yang diambil adalah data total mesinnya, kemudian yang kelima layout fabrikasi, dan yang keenam yaitu jarak antar departemen pada OMH revisi. Kemudian terdapat output dari simulasi sistem ini, yang dimana outputnya ini kita jadi mengetahui perusahaan yang kita rencanakan yaitu PT Sirifagi memiliki kekurangan atau tidak. Contohnya seperti layout fabrikasi yang kita buat itu mengalami kendala atau tidak, seperti adanya tabrakan dari work center satu ke work center lainnya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Firdaus Suparna. Baik, terima kasih Saudara Puja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan random number generation dan input analyzer. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai random number generation, yang dimana random number generation itu adalah proses menghasilkan deret bilangan yang bersifat acak atau mendekati keacakan. Nah, sedangkan input analyzer sendiri yaitu merupakan tools yang berguna untuk mencari distribusi yang sesuai dari data historis yang telah dikumpulkan atau didapatkan. Nah, untuk yang kedua itu kegunaan dan keterkaitan dari random generation. Random generation, number generation di sebuah alat untuk mendapatkan data distribusi yang nantinya data tersebut akan digunakan pada proses input analyzer untuk dilakukan pengujian data yang dimana akan diketahui distribusi dari data tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan generate data. Yang pertama ada definisi tujuan, yaitu menentukan dari mulai simulasi dan parameter yang perlu dihasilkan. Yang kedua ada identifikasi variabel, kita menentukan variabel-variabel apa saja yang akan digunakan dalam simulasi tersebut. Yang ketiga ada pemilihan model, kita memilih model apa yang akan digunakan. Yang keempat ada menentukan durasi simulasi, mencakup periode waktu yang digunakan dalam simulasi tersebut. Yang kelima ada inisialisasi data awal, yaitu mengatur kondisi awal pada saat simulasi. Yang keenam penentuan langkah waktu atau mengatur langkah waktu simulasi. Yang ketujuh ada pengembangan algoritma, yang kita mengembangkan algoritmanya. Yang kedelapan ada implementasi model, di mana model yang sudah dipilih diimplementasikan. Yang kesembilan ada simulasinya, atau kita menerapkan data yang sudah diambil kepada model simulasi ini. Yang kesepuluh ada analisis hasil, kita dapat melihat hasil dari simulasi dari data yang sudah diambil. Yang kesebelas ada validasi dan verifikasi, yaitu untuk menentukan bahwa data yang kita masukkan atau yang sudah di-generate ini sesuai atau tidak dengan keadaan yang di lapangannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam membuat model simulasi. Yang pertama itu ada tujuan serta ruang lingkup, dan kemudian melakukan pengumpulan data, kemudian mengidentifikasi variabel dan parameter, kemudian memilih model simulasi serta membuat model, dan memverifikasi serta validasi, kemudian melakukan implementasi serta analisis hasil, dan kemudian ada optimasi serta melakukan dokumentasi, yaitu bisa berupa model, parameter, serta hasil dari si simulasi tersebut. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, yaitu Sigit Puja Pramesti. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.